Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Ya, sekarang aku ingin membacakan yang sebenarnya memang tidak pernah ingin sendiri. Yang sebenarnya memang tidak pernah ingin sendiri. Kalau kamu di sini yang baru join dengan channel aku, perkenalkan nama saya Mela Morgan. Saya punya dua channel yang di sini malam, biasanya temanya agak berat-berat, orang ketiga dan lain-lain. Kalau yang siang kita lebih ke yang ringan-ringan, pasti yang sedih-sedih ya kan? Kalau nggak sedih nggak bisa dibacain. Kalau yang mau seneng-seneng ya nggak ada masalah kan gitu. Ya sekarang saya akan membacakan mengenai apa? Mengenai seseorang yang sebenarnya memang tidak pernah mau sendiri dan tidak pernah bisa sendiri. Tidak pernah bisa sendiri dengan siapa ya? Tentunya tanpa kamu. Kita akan lihat di sini ya untuk beberapa seseorang yang kamu pikirkan. Kita akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya, plus kita akan cek untuk karakternya dulu. Kita akan masuk ke pembukaan pertama. Harus doa yang baik-baik ya teman-teman, doa yang baik-baik supaya hasil kartunya juga baik. Kita nggak boleh pesimis, apapun hal jelek itu bisa kita perbaiki kok. Tuhan itu tidak tidur. Ya, kita dikasih cobaan adalah untuk lebih mengupgrade diri. Sekarang kita ambil kartu pertama. Di sini ada kartu clubs ya, Nine of Clubs. Ada kartu King. Ya, orangnya sifatnya ini dominan ya teman-teman. Ini bisa aja defense-nya adalah maskulin. Aku kalau melihat dari 9 klub ini, dia orangnya susah untuk cepat berpindah. Artinya dia orangnya monoton. Orangnya monoton, kepenjara dengan pikiran sendiri. Mungkin kalau berpikiran itu strategik ya, strategik. Dia tuh pengen kayak untuk sukses gitu loh, strategik. Terus kalau aku ngelihatnya dia memiliki sisi yang orang lain itu kayak nggak bisa nasehatin, keras kepalanya luar biasa. Nah, akibat hal tersebut, akibat dia suka mikir, akibat dia berpikir keras, kadang-kadang dia rentan stres, moodnya suka mood swing, suka berubah-ubah. Ada kartu King di sini, ini bisa penanda aja sih sebenarnya dari umur ya kan, karakternya. Nah, di sini kita punya King of Diamond. Nah, ini pas ya. Strateginya tuh apa? Strateginya misal aku pengen kaya, aku pengen sukses, aku pengen ini, pengen itu. Jadi lebih ke strategi duniawi, teman-teman. Kalau aku lihat orangnya ya, bukan lebih ke dalam spiritual, tapi lebih ke duniawi. Karena keinginan dia untuk sukses, memenuhi semua kebutuhan dia, kebutuhan orang yang disayang, baginya uang is number one. Kita pun semua uang nomor satu, tetapi ini tarafnya udah king ya, jadi aku harus memiliki. Kalau aku tidak punya uang, rasanya tuh udah miskin. Kalau misalnya aku kehilangan uang, aku nggak tahu deh, aku bisa tampil necis atau enggak, bisa sosialita apa enggak. Ini bisa dikategorikan ya pecinta uang, love money, matre. Tapi orangnya adalah orang yang bijak sebetulnya, dia baik. Ya, kalau misalnya dia bisa membantu, dia membantu. Orangnya merasa punya, misalnya ya, kalau dia punya uang, punya segalanya, benda, barang-barang yang dia suka beli itu barang-barang mahal. Mungkin bukan yang barang emas atau apa, tapi lebih terkait hobi biasanya. Karena di sini kan, kalau King of Diamond itu, dia ininya Taurus ya. Simbolnya adalah banteng Taurus. Taurus itu biasanya suka kayak beli-beli barang gitu loh teman-teman. Ya kan, suka beli-beli barang. Terus aku juga bisa cek terkait misalnya hobi. Misalnya aku Taurus nih, ya kan. Nah, aku suka beli kartu tarot. Nah, kartu tarotku tuh bisa boleh tanya sama Kak Kevin deh. Ada berapa banyak yang ada di lemariku? Ada berapa lemari? Bisa 3-4 lemari gitu. Nah, itu terkait sama hobi. Nah, ini harga hobinya misalnya Lego. Tahu kan harganya satu Lego berapa? Nah, kayak gitu. Jadi itu pride buat dia, kesenangan, hobi ya.
nggak mau apa namanya, nggak mau kalah lah, pokoknya aku harus punya, aku harus tampil. Terus di sini kita lihat lagi untuk karakternya, siapakah orang yang memang tidak ingin sendiri, yang sebenarnya dia tidak mau mengacuhkan kamu, tapi nanti kita akan lihat kenapa. Karena dia pasti akan masuk ke shadow work ya. Ya, di sini ada 8 cups ya. 8 cups itu lebih seperti kayak orangnya sangat sensitif. Kadang-kadang sangat lambat juga, penuh dengan stres apapun, masalah cinta ini terutama, masalah emosi itu stres. Dia merasa kayak banyak tersakiti. Aku tuh pengen pergi deh, karena aku nggak bisa ngehandle beban secara emosi, gitu ya. Kalau bisa ditinggalkan, kesepian, belajar dari kesalahan, banyak pembelajaran, tapi toh dia tinggalkan. Gitu, mungkin kalau di hubungan kamu sama dia sendiri yang lebih baper, sangat sensitif orangnya, sangat sensitif, tapi suka ngebuat salah paham orang. Nah, tapi dia kalau menilai kamu, dia itu kayak ngambil, oh ilmunya nih, misalnya kamu nih adalah orang yang apa ya namanya, orang yang setia gitu kan, terus tiba-tiba dia nih nggak setia gitu loh. Nah, dia tuh jadikan pelajaran sebetulnya, oh nih orang yang setia tuh begini, berarti kedepannya gue nggak boleh begini. Banyak belajar, banyak observasi. Terus kalau misalnya kalian berantem gitu, dia selalu bilang, ya ini salahku mungkin karena gini. Jadi kayak ada playing victim juga ada kayak gitu. Karena ini penuh dengan pikiran, tanggung jawab, stres. Buat dia ketika berhubungan itu, kalau misalnya gue nggak bisa, ya berarti gue harus tinggalin gitu loh. Karena gue nanti makin stres kalau gue pertahankan. Nah, orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, apakah dia di sini bisa gerak cepat? Enggak. Kalau kamu semakin tekan ya bisa pergi. Ya. Di sini ada kartu Queen of Diamond ya. Orangnya itu memerhatikan kebutuhan sekitar. Perhatian, sayang, ya kayak sosok ibu ke anak, bagaimana, apa yang bisa di-provide. Kamu tuh kebutuhannya apa, dia tahu, dia bisa ngebaca hati kamu. Kamu misalnya sukanya jalan-jalan, ya dia kan kalau ada uang ya ngajak kamu jalan-jalan gitu loh. Bisa menjadi apa ya, mengerti hobi kamu, kesukaan kamu. Walaupun mungkin dia merasa kayak ini bukan gua banget gitu, tapi sepertinya kalau misalnya kamu happy, apa yang tidak kukorbankan. Nah, kita lihat di sini ada kartu, wow, udah ada ini orangnya welas asih, manjain kamu, bisa manjain ya. Mungkin kalau manjain bukan hanya dari materi, tapi dia suka ke tempat-tempat yang fun ya, tempat-tempat yang misalnya konser berdua, romantis. Terus kalau misalnya kamu berantem, kita putus aja, dia tuh sedihnya lama banget. Jadi kalau aku bisa bilang, paduan antara keras kepala dan sensitif sebenarnya. Kalau di depan kamu sih mungkin kelihatannya kayak asik-asik aja gitu, tapi sebetulnya dia tuh kayak dalam hati, ih kok gini sih, oh gini sih. Dan dia tuh kayak mikir gitu loh. Karena dia tuh suka mikir, karena dia tuh suka, memang bebannya tuh berat, kesannya dia tuh kayak teraniaya sama kamu gitu loh. Kayak teraniaya, kayak tercabik-cabik hatinya. Hatinya lembut. Karena walaupun dia pria, tapi dia tuh pria yang bisa nangis. Ya semua orang bisa nangis, cuman kalau laki-laki kan kalau checking biasanya nggak asik ya gitu kan. Tapi dia tuh bisa loh nangis tuh bener-bener nangis ya, memang kayak menderita. Kok nasib gue gini banget sih, kayak hiperbola akan sesuatu yang menurut aku sendiri kayak ih lebay banget sih lo, masa gininya nggak kuat sih, tidak bisa bertarung di dunia yang fana ini. Ini ada kartu Jack ya, ada kartu Jack of Clubs. Kalau misalnya dia lagi marah, kadang-kadang dia suka melontarkan kata-kata yang mungkin buat kamu sakit. Jadi marah tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Ya, marah tidak kenal waktu, tidak kenal tempat di sini. Kita lihat lagi, teman-teman. Oke, di sini ada 8
apa namanya, kayak 8 sword sih ini, aku lupa ini namanya apa sih teman-teman, tolong komen dong, kadang-kadang aku juga ini, tapi biasa pakai tarot ya. 8 sword itu spade, oke. 8 spade itu dia lebih kayak susah untuk melupakan memori masa lalu, merasa terjebak dengan pikirannya sampai dia tidak bisa berbuat apapun, lambat dan stuck. Dalam hubungan ini, jika kamu menanyakan kepada dia bagaimanakah kita ke depannya, dia masih belum punya rencana karena masih banyak ketakutan untuk keluar dari zona nyaman. Nanti kalau misalnya aku berdua sama dia, nanti aku banyak diatur. Aku senang kebebasan seperti ini. Kayak gitu. Kita lihat lagi di sini ya, teman-teman. Seseorang yang tidak ingin sendiri tanpa kamu. Ada kartu Six of Heart, Six of Heart. Apa yang kamu beri, yang dia terima, dia akan memberikan kamu hal yang sama. Porsinya seperti 50-50. Menghargai orang, membantu, dia tuh tidak bisa lupa kalau orang punya jasa baik sama dia. Itu akan diingat terus sampai menutup mata ya, sampai usianya mungkin sudah tua, dia masih ingat terus. Dia tuh pemikir dan pengingat kebaikan orang. Jadi sebisa mungkin, walaupun dia tidak bisa memberikan apa-apa sama kamu, misalnya ya, dalam kondisi mungkin keuangannya sedang tidak baik, dia bisa memberikan feeling itu melebihi uang. Misal ya perhatian sama kamu, dia mengontrol perasaannya juga bagus nih di sini. Dan aku juga bisa melihat dia sebenarnya juga posesif. Jadi ya kamu harus dengan aku harus dengan kamu. Ibaratnya ketika dia sudah targetin satu orang nih, kamu gitu, ini akan aku kejar sampai nanti. Gitu. Ada 5 spade di sini. 5 spade itu artinya apa sih? Setiap yang dia lakukan pasti ada rintangannya. Apapun yang dia lakukan, ini mungkin orangnya bukan yang tipe-tipe apa sih, tapi selalu nggak pernah mulus gitu loh kalau mau merencanakan sesuatu. Karena dia kalau ngejalanin sesuatu ya, di sini kita lihat mana nih, dia tuh kayak pakai emosi gitu loh, pakai emosi, terus lebih kayak percaya sama orang. Jadi kadang-kadang banyak disakitin. Dia tuh bukan perencana yang baik, karena di sini aku belum melihat angka 4. Nah, ini ada kartu As, ini angka 1. Angka 1 itu dia lebih kayak memendam perasaan. Kadang-kadang apa yang dia omongin, mungkin terkait dengan emosinya dia, itu banyak disimpan. Jadi kamu sendiri kadang-kadang impact-nya apa sih? Suka salah tangkap ke kamu. Nah, kalau udah suka salah tangkap, pasti kan akan berantem. Nah, berantem gara-gara dia tuh suka kayak keep perasaannya sendiri. Gitu ya teman-teman. Jadi ya aku juga bisa bilang di sini orangnya, kalau dari divine-nya saya melihat banyak divine-nya feminin, jadi lelaki tapi lembut gitu. Kamu kalau cewek manja sama dia pas, jadi kayak bestie jatuhnya, kayak ini banget sih, seirama banget gitu ya. Nah, kita lihat di sini apa aja zodiaknya, pasti ada Pisces, ada Scorpio, itu udah jelas. Di sini ada Taurus, terus Virgo, apalagi ya, kita lihat di sini ada Sagittarius, ada mana tadi? Sagittarius, ada ini Sagittarius, banyak Sagittarius. Jadi kalau misalnya kita lebarin, ada Aries sedikit, Leo sedikit ya. Terus di sini ada Gemini sama si siapa tuh sebelum Gemini, Aquarius kencang. Cancer, Pisces juga masuk karena dia masuk di kartu As ya. Elemennya tuh air. Elemen air itu
pengontrol secara emosinya bagus, mengontrol kamu juga bagus, posesif, mengekang. Dia ini adalah tipe-tipe orang yang susah diputusin. Kalau misalnya kamu minta putus sama dia, dia nggak mau. Atau misal kalian putus nih, tapi dia tetap akan terus hadir, terus komunikasi sama kamu. Pokoknya dia kayaknya tipe-tipe yang nggak mau ditinggalkan gitu loh. Kita akan lihat ya, sebenarnya shadow love-nya ke kamu tuh gimana? Apa sih yang ingin dia sampaikan sebetulnya? Karena aku bisa lihat di sini, orang ini kayak butuh teman yang benar-benar paham. Gak banyak orang yang bisa kenal dia. Mungkin kamu adalah salah satu orang yang dapat jackpot dari dia, kalau dia bisa terus terang sama kamu. Kita akan lihat di sini ya. Jadi kayaknya udah ada yang kebuka, udah ada yang kebalik. Tuh, bener nggak? I wish I could be fully honest with you. Berarti mengenai masalah kejujuran. Kenapa di sini? Karena dia mengontrol perasaan kan. Aku ngelihat dia banyak kayak keep gitu loh. Yang dia keluarkan itu yang sebetulnya dia sudah perhitungkan, walaupun kadang-kadang mungkin nyakitin hati kamu gitu. Itu karena dia memiliki sisi ini. Kalau misalnya dia marah, emosi tuh nggak kenal waktu. Tapi kalau dia baik, dia akan ngejaga banget apa yang dia mau omongin. Tuh, dia memiliki gairah yang besar terhadap kamu. Kadang-kadang ya, dia itu rikuh. Kamu tau rikuh nggak sih? Rikuh tuh artinya dia tuh nggak tahu di mana dia tuh mau memulai. Dia tuh pengen menjadi seseorang yang bisa kamu banggakan. Tetapi dia mau starting dari mana? Mungkin dia ngelihat kamu tuh imajinasi kamu akan dapat yang ekspektasi begini. Tapi dianya nggak begitu. Tapi dia berusaha untuk bisa memenuhi ekspektasi kamu, cuma nggak tahu dari mana, memulainya bagaimana. Dia pengen keluar dari segala macam stres, ya. Orangnya kan kayak penuh tanggung jawab, stres, terus sensitif. Secara pemikiran, dia sebetulnya nggak suka akan hal ini. Jadi banyak emosi dari dalam dirinya, itu yang sebenarnya dia pengen tinggalin. Dia juga udah sadar diri, udah menyadari, tapi itu semacam kayak the devil inside me. Setiap orang punya sifat iblis kan, sifat yang jahat gitu. Dan ini ya dia udah sadari, dan mungkin ini masih proses kayak gimana dia lebih baik dari hari ke hari, gimana dia bersikap. The hit, oh ya, ketika dia berdekatan sama kamu, dia merasakan kayak ada hawa yang gairah, panas. Tensnya itu kayak sesek gitu loh. Intens banget. Kalau kita bicara hit ya, ini bicara ke arah sensual gitu. Jadi ketika dia deket sama kamu, dia kayak berdiri, dia bangun. Ya aku contohin begitulah, nggak cowok nggak cewek ya. Kamu tuh kayak punya tarikan, atau nggak gini, tiap kamu nginget dia rasanya kayak ada something di badan kamu nggak sih, kayak seakan-akan dia di belakang kamu gitu, merinding gitu. Mungkin dia jelmaan makhluk goib. Tuh, dia ingin menjadi seseorang yang benar-benar perfect buat kamu. Berharap aku seandainya aku bukan aku gitu loh, karena dia melihat aku tuh banyak failnya. Dia menilai dirinya sendiri tuh banyak gagalnya, banyak nggak perfect, pasti cacat. Dia berusaha seperfect mungkin, tapi pasti ada celahnya. I need to figure myself out. Ini lebih kepada diri sendiri ya. Kenapa? Karena dia ingin kayak mengetahui, aku nih sebenarnya nggak sebaik itu loh. Terus kita akan lihat lagi di sini. Tolong lakukan apa yang paling baik untuk hatimu. Jadi dia bilang,
Kalau seandainya memang kamu merasa tidak selesai atau tidak nyaman dengan aku, kamu boleh kok ninggalin aku. Yang terbaik menurut kamu gimana? Kalau kamu ingin menjauh dari aku, sekalipun aku tidak ingin pergi dari kamu punya hak untuk pergi. Walaupun aku sedih banget. Kan aku bilang dia tuh jago ngontrol. Sebenarnya dia juga mikirin sih, kalau dia sama kamu terus, jatuh-jatuhnya nanti, apakah kamu merasa bosen karena dia ngikutin kamu kemana-mana. Mungkin pikirannya kamu pengen move on, tapi ternyata kamu nggak bisa move on gara-gara dia. Sebenarnya dia pengen sih kalau kamu happy, dia bisa menerima itu happy. Dia bilang di sini, satu lagi yang terakhir, dia bilang dia minta maaf sama kamu kalau seandainya dia pernah membuat suatu kekacauan di hubungan kalian. Dia sendiri juga merasakan bahwa dia itu troublemaker. Dan kita punya kartu terakhir, banyak orang yang tidak percaya padaku, tidak pernah yakin, tidak pernah percaya. Aku bisa menangkap orang ini kayak semacam direndahkan. Dia punya masalah, suka di underestimate-kan sama orang. Mungkin dalam hubungan pasangan ketika kamu sama dia, kamu juga pernah berpikir macam-macam atau negative thinking yang padahal sebetulnya negatif itu muncul karena sikap dia yang tidak terbuka sama kamu. Jadi kan kamu kayak mengandai-andaikan, oh ini orang pasti begini nih, cocok logi nih, oh dia online, si ini online, pasti mereka lagi komunikasi, padahal kagak. Padahal sebetulnya dia lagi online sama temennya, si yang kamu ini lagi online sama temennya gitu loh. Cuman jamnya sama. Nah, di sini aku kayak nangkep bahwa orang ini tuh kayak semacam punya nggak percaya diri yang tinggi. Dia nggak punya keberanian untuk bisa, nih ini yang gue mau. Dia selalu melihat ke sekitar, apa yang sekitarnya misalnya inginkan, berekspektasi, dia mencoba menjadi orang itu yang sebetulnya dia tidak sanggupi. Ya teman-teman, jadi kamu bertemu dengan orang yang berusaha untuk membahagiakan orang lain, yang dimana orang lain itu juga tidak melihat usaha dia ketika dia berusaha sekuat tenaga. Mungkin buat kamu simple, kalau buat kayak gitu aja gampang. Mungkin karena kamu yang udah banyak multitasking. Tapi kan ada orang seperti ini yang aku ngeliat kalau misalnya dia sifatnya adalah sifat dari water sign dan dia feminin, terus ini banyak api kecil ya, di sini api kecil, ada Taurus. Itu dia gimana caranya dia bisa interpret ke orang supaya orang itu punya feedback bagus. Itu namanya dia pengen orang tuh selalu memandang dia tuh yang baik aja. Dan kalau misalnya dia suatu saat berbuat kejahatan gitu, orang nggak mungkin, nggak nyangka, nggak mungkin gitu. Jadi dari pemahaman kamu di sini, kamu juga tidak mudah untuk masuk ke dalam dunia dia yang memang benar-benar digembok, yang memang dia nggak mau ceritakan kemanapun, itu tetap di-keep sendiri. Misalnya gini, maaf ya kemarin aku sebenarnya pergi sama mamaku sakit, misalnya gitu ya. Kamu kok nggak bilang sama aku, tiba-tiba kamu pergi, iya memang ini loh resipnya, ini loh buktinya, misalnya gitu. Takutnya kamu nggak percaya sama aku, ini loh buktinya. Cuman dia nggak pernah mau dokumentasi, nggak pernah mau apa, cuman ini buktinya aku pergi sama mamaku, kalau kamu nggak percaya udah. Itu kan yang buat kamu jadinya kayak kepo loh, bener nih pergi sama mamanya atau emang sama siapa nih? Gimana nggak banyak berantem kita? Nah, salah satu itu adalah kegaduhan yang dia buat. Karakter dia tuh beda deh sama teman-teman kamu. Kalau teman kamu di sini gampang untuk cerita, nggak punya privacy, dia tuh kayak menjaga privacy. Kenapa? Karena setiap dia menceritakan privasinya, takutnya dia nggak mau membuat orang itu makin berpikir bahwa oh ini lebay banget nih, kok begini sih gitu. Ya. Sekarang kita lihat nih, kisah cinta kamu sama dia itu berbasis apa? Kita harus cek. Karena aku ngeliat energinya orang ini tuh kuat banget, teman-teman.
Di sini open up. True love. Ada effort. Maaf ya kalau seandainya malam-malam begini kamu melihat ada ayam, karena di sini memang suka banget. Nah, tuh ayam tuh. Kita anggap ini malam hari. Di sini aku melihat ada kartu open ya, open up. Pas ada ini ada yang jualan ayam. Ini by the way sore. Open up. Ada kartu 18 ya. 18 tuh punya simbol seperti dia lama-lama ketika sama kamu itu mulai kayak bisa sharing, berbagi. Ini kan kita lihat ada sesuatu yang rimbun ya, dan akhirnya ini ternyata ada loh, dia ada percaya sama kamu, ada trust. Jadi dia sedikit banyak walaupun nggak semuanya dia sudah mulai terbuka sama kamu. Bagus itu. Yang kedua di sini dia menganggap kamu adalah cinta sejatinya. Kenapa kamu di sini kayak susah banget ngelupain dia? Ya karena energi dia itu memang menyelubungi emosi kamu. Kak, kenapa ya aku susah lupa sama dia? Ini jawaban-jawaban klise ya, karena memang kamu udah kena ke dalam emosi ikatan cintanya dia ke sinetron. Ada true love. Ini adalah cinta yang penuh dengan agresif. Dia suka cerita nostalgia kalian, ya kan? Terus kadang-kadang dia mungkin kalau untuk hubungan dia merasa dia lebih baik daripada kamu. Kalau misalnya dia pengen ketemu kamu hari ini, kesannya kayak lebih banyak gak sabarannya. Aku kangen sama kamu. Dan di sini cintanya ada spiritual ya. Ada koneksi spiritual. Di sini ada kartu effort. Semakin banyak perhatian yang dia berikan itu adalah cinta dia ke kamu. Dia bukan tipe-tipe yang maniting ya teman-teman. Maksudnya maniting dalam arti ya dia suka mengejar kesuksesan, tapi dia tidak bisa memanjakan itu. Karena dia sendiri juga sama uang itu menyembah banget. Jadi kalau misalnya kesannya kayak perhitungan, iya, bukan tipe-tipe yang memberikan kamu shower you with a lot of gifts, hadiah, nggak kayak gitu. Tapi dia lebih kepada emosi. Kalau kamu lagi sedih, ya dia jadi teman yang baik untuk mendengarkan. Terus di sini kalau misalnya kamu lagi sama siapa gitu, dia menunjukkan bahwa nih aku cemburu loh, kamu jangan kayak gitu ya. Terus di sini aku ngelihatnya, menurut kamu dia itu suka membahas masalah-masalah yang sensitif. Jadi yang jatuhnya kayak berdebat gitu loh. Dan di sana ketika dia udah tahu alasannya, dia akan menunjukkan sikap maafin aku ya. Ternyata aku yang salah. Tapi dia ngajak debat dulu tuh. Nah, begitu. Ini sama. Dia tuh paling anti kalau seandainya berdebat, udah itu kamu yang ngomong dikit-dikit putus. Setiap perdebatan, aku rasa dia yang sakit hati banget. Merasa dia yang paling tersakiti. Terus ketika dia udah merasa misalnya gini, dia ngomong sama kamu, ya udah kita putus, ya udah putus aja. Tapi nggak lama dia merasa kayak dia tuh sakit banget. Pada akhirnya banyak yang minta maaf dong, sorry ya. Padahal baru sehari atau enggak baru berapa menit gitu. Terus kalau seandainya dia marah sama kamu nih, karena kan dia kan kalau marah aku ngeliat sini kayak nggak kenal waktu ya. Kapan-kapan hari itu bisa kayak ngilang, terus mood swing gitu, males aja gitu. Nah, kamu tuh sakit hati kadang-kadang sama dia. Tetapi ketika dia ini, kamu ajak ngomong, berdebat, ntar baikan lagi. Selalu ada masalah sih yang dibuat sama dia. Dan
moodnya dia tuh cepet berubah jadi baik. Misalnya dalam waktu berapa lah, 10 menit tiba-tiba, sorry dong Mela, maaf ya, ini ya, kayak gitu loh. Kayak switch on switch off-nya cepet. Kalau kita kan misalnya kayak aku marah tuh, aku butuh waktu dulu untuk tenangin diri. Dia enggak, dia bisa kayak langsung cepet gitu. Cepet kayak say sorry, tapi ya terkadang kayak kebanyakan ulangi lagi. Nah, orang kayak begini itu seperti orang yang kadang-kadang suka mengabaikan kesalahan. Menurut dia, dengan meminta maaf aja itu rasanya udah cukup. Yang penting kamu baikan, nggak mau buat berdebat lagi. Terus dia bilang di sini, yang penting nggak ada masalah, all clear. Jadi dia ini adalah tipe-tipe juga yang gampang untuk ngebuang sakit hati, teman-teman. Dia bilang, ada kartu open up di sini, dia bilang, kamu tuh adalah orang yang lebih dekat. Orang yang terdekat dari yang lain. Baik dari keluarganya, dari temen-temen nongkrongnya, dari gurunya mungkin. Kamu tuh adalah orang yang paling dekat. Walaupun pengalaman kamu mungkin gak banyak, tapi dia nyaman sama kamu. Dari segi cinta, dia tuh pengen ngerasain sih, apa sih yang sebenarnya kamu rasain. Kamu lagi ngapain sih? Apa kamu sedih hari ini? Aku tuh bisa ngerasain loh. Empatinya tuh ada. Di sini. Ini waktu buat aku tuh untuk sembuh gitu loh. Karena aku bilang, ada kayak the devil inside me. Ada sesuatu yang jahat di dalam diriku. Yang sebenarnya kamu tuh juga gak nyangka kalau gue tuh begini. Bersama kamu banyak perbaikan-perbaikan itu. Di sini I'm so attracted to you. Aku memang menarik loh buat kamu. Ada percaya diri juga. Emang siapa sih yang bisa ngerti kamu dan membahagiakan kamu selain aku? Iya kan? Sampai kamu bilang nih orang kayaknya pede kali. Kok bisa? Tapi emang bener sih kan gitu. Kita lihat untuk inisialnya ya. Mungkin aku tidak punya banyak atribut, teman-teman. Tapi aku orangnya to the point aja deh, yang kalian gampang ngerti. Kemarin siapa yang komen, iya memang aku tuh orangnya nggak bisa kayak pakai bahasa-bahasa kiasan yang apa ya, yang kayak another reader gitu, yang enlightenment banget. Aku nggak bisa karena ya gimana ya, style aku tuh kayak ngomong as a friend gitu loh. Jadi aku juga lagi pengen belajar sih berkata bijak. Cuman kayaknya nggak cocok sama karakter aku. Cuman but I try. Ada orang yang suka denger yang begini, yang santai. Kayak aku nih kan mengambil sisi santai. Kalau Kak Kevin itu lebih kepada ilmu. Jadi dia kayak kamu mendengarkan kayak lecture guru gitu. Kalau kita kayak bestie, terus ada yang kayak dia tuh enlightenment banget ya, suka buat seminar atau apa. Kalau aku di sini ya apa adanya aja lah, yang kalian tanya aku jawab. Susah aku berandai-andai, teman-teman. Nggak tahu kenapa. Ini kali ya karena bahasa Indonesia aku nggak bagus. Gitu. Ini ada huruf O, E, D, X, W, Q, C, B, N, V, J, P, K, L, A. Ini adalah orang-orang yang tertarik energinya ke bacaan kita malam ini. Kalau misalnya kamu sudah terkoneksi sama dia, sudah ngobrol sama dia, kamu jadi tahu kenapa dia tuh nggak pengen ditinggalin. Karena ya sisinya, sejatinya dia adalah orang yang kesepian. Dia penyendiri namun tidak suka sendiri. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku. Semoga kalian suka. See you, I love you, and bye-bye.